Nama saya Abdullah Jaya Saputra, biasa dipanggil Putra. Saya hobinya membaca buku, kemudian pengalaman usaha, membantu dalam pemasaran Omanong. Terus untuk cita-citanya jadi pengusaha sukses, Pak. Oke, luar biasa, bisa sukses. Yogi, silakan Yogi. Iya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Razak Yogi Setiawan. Hobi saya itu main sepeda trail Pak, trail. Lalu pengalaman usaha saya ini untuk saat ini membantu jualan bisnisnya saudara untuk jual masker kesehatan gitu Pak. Lalu cita-cita saya sama seperti Mas Putra, yakni menjadi seorang pengusaha sukses. Oke, pengusaha sukses juga. Anggita. Halo Anggita. Iya Pak. Silakan. Ini nggak bisa dinyalakan Pak, videonya. Iya Pak, ini proses dinyalakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurma Haulika, bisa dipanggil Anggita. Untuk hobinya membaca dan memasak. Untuk pengalaman usaha, sedang membantu orang tua juga, sedang usaha. Untuk cita-citanya, ingin menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yuda tidur. Lanjut Linta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Trias Mia Putri. Hobi memasak, pengalaman pernah bisa dibuka videonya nih biar tahu. Benar, Pak. Pengalaman kita cepat. Berjualan kerupuk seblak. Oke. Cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Oke. Untuk menjadi orang yang sukses. Oke. Lanjut, siapa tadi yang belum? Safira belum. Silakan Safira. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria. Hobi saya traveling sama menggambar. Pengalaman saya itu mengurus Omah Nong, bisnis Omah Nong. Bisnis apa Omah Nong? Itu bisnis itu Pak, frozen food. Jadi saya jualan online sama offline. Offline-nya di GKB. Produksi sendiri atau setiap weekend? Reseller Pak. Tapi untuk kedepannya kan pasti emang reseller. Cuma untuk kedepannya kan inovasi sendiri kan, pengen punya produk sendiri gitu. Cuma kita balikan nama brand. Jadi nggak pakai brandnya. Iya. Jadi pakai brand kita. Brandnya punyamu, packagingnya kamu sendiri? Packagingnya sudah dari sananya Pak. Oh, yang Omah Nong tadi itu apanya? Oke. Itu brand kita. Oh, yang packaging mereka tapi brandnya pakai brandmu? Oke, soalnya kan sudah press-pressan dari sananya.
itu kan masih saudara gitu loh Pak, jadi ya udahlah bantu itu gitu. Oke. Iya. Anissa. Iya Pak, Silakan. nama saya Anissa Nuridaya. Hobi saya masak Pak. Masak, oke. Terus? Pengalaman saya pernah ini jualan online shop gitu Pak, jualan skincare gitu. Cita-cita? Cita-cita jadi pengusaha. Oke, itu nggak tadi dokter. Kecil Silakan dulu Pak. Oh dulu, sekarang sudah jadi pengusaha ya. Silakan Alail. Nah, oke. Nama saya Alail Alma Fakir, biasa dipanggil Alail. Hobinya ngegame, desain sama itu Pak. Sekarang ngurusin cupang. Pengalaman berwira swasta, membantu family business di bidang kuliner. Yang kedua thrift shop. Yang ketiga sekarang barusan mulai pertengahan ini Pak, budidayakan cupang. Oke. Kamu bisa desain apa, Alail? Ya kayak poster-poster gitu Pak. Oh. Coba WA kan ke saya ya hasil-hasilmu ya, saya ingin tahu. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Lanjut Indri. Iya, Pak. Silakan. Bisa di-on kan? Nama saya Indria Safitri, biasa dipanggil Indri. Hobi saya nonton film. Wah, ini drakor. Terus? Pengalaman jualan saya dulu pernah jualan pulsa, terus jualan online juga. Cita-cita? Cita-citanya pengen punya usaha sendiri. Oke, lanjut. Risma. Assalamualaikum Pak. Nama saya Risma Rahmawati. Cita-citanya nonton film sama nge-game. Pengalamannya dulu pernah buka praktek salon kecantikan Pak. Itu pas masih sekolah salon. Terus sekarang jaga sanggar senamnya Bunda. Videonya coba. Ini Pak. Bangun tidur apa? Oke, ini artis kita. Enggak, Pak. Artis kita ini. Baik. Terima kasih. Iya, Pak. Clarista sudah belum tadi? Belum ya? Belum, Pak. Oke, silakan Clarista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama yang sehari saya punya hobi banyak sih Pak. Yang pertama nonton film, terus putus ya. Silakan Clarista. Sudah selesai? Clarista gangguan. Oke, kita langsung masuk lainnya ya. Siapa yang belum tadi? Elif, terakhir ini ya, Elif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, mungkin teman-teman sudah kenal semua ya. Nama saya Elif Nasihatul Mazia. Kalau ditanya tentang hobi saya membaca sama menulis.
Kemudian cita-cita, sebenarnya cita-cita saya pengen jadi guru sih Pak, karena berhubung masuk ke ini ya, prodi kewirausahaan, jadi cita-cita saya pengen jadi volunteer sama pengen jadi sosiopreneur yang bermanfaat. Terus apalagi Pak? Oh, pengalaman bisnis ya, pengalaman bisnis saat ini masih mengembangkan e-refi sama bisnis online shop di bidang fashion, kemudian sama bantu-bantu kakak dalam menjadikan asistensi, jadi asisten dalam marketingnya Cakra, aplikasi Autis. Cakra itu apa? Pak. Cakra itu apa? Cakra itu apa Pak? Cakra itu apa? Cakra. Cakra itu aplikasi autis yang dibuat kakak saya untuk membantu terapi anak-anak autis. Oh, bagus sekali. Sudah dipasarkan? Sudah, kan dulu beliau alumni ITS, sudah lulus agak lama sih Pak, sekarang sudah menikah. Terus itu tuh dikembangkan terus kan. Jadi akhirnya sekarang masih berkelanjutan. Banyak juga yang pembeli, namun sistemnya pembelinya kalau dulu kan matok harga ya Pak. Kalau sekarang itu beliau hanya ngasih minimal 1 juta, nanti entah orang itu mau ngasih berapa terserah. Karena nanti sistemnya itu buat sosio untuk kedepannya mengembangkan lagi. Itu modal yang bagus. Nanti kamu temukan bisnis modelnya. Kamu temukan bisnis modelnya. Itu bisa dikembangkan. Itu bisa jadi duit gede. Baik. Saya lanjutkan ya, kita mulai kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah apa sekarang? Eksekusi bisnis ya. Baik, saya akan masuk ke PPT saja biar kita lebih terarah. Sorry, nggak enak model gini. Sudah terlihat belum ya? Belum Pak, lihat. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah lihat Pak. Baik, kita mulai eksekusi bisnis. Di dalamnya kita akan diajarkan tentang karakter dan soft skill wirausaha. Saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri, kalian sudah sering perkenalan dengan saya. Saya skip aja. Ini pengalaman saya. Ini channel YouTube saya. Yang belum subscribe, harus subscribe. Banyak informasi ada di sini. Ini yang itu. Saya akan memperkenalkan kalian dengan yang namanya Mairo. Nah, ini saya share link ya. Nanti silakan kalian akses ke situ. Kemudian kalian belajar ya nulis. Buat nanti seperti ini. Ini di dalamnya nanti ada seperti ini. Nanti kalian silakan copy ke sebelah-sebelahnya. Diisi nama, kemudian upload foto kalian, tulis pengalamannya, hobinya apa, cita-citanya apa yang ingin disampaikan, dan apa ini? Harapan terhadap prodi KWU. Kemudian di bawah nanti akan ada komentar terhadap apa? Terhadap pembelajaran. Tulis di sini. Ya. Oke, saya akan kirimkan linknya. Kalian silakan buka.
Sudah bisa? Silakan. Ya, Pak. Silakan dilihat dulu. Saya akan ke sana. Baik, Pak. Siap. Sudah mulai dibuka? Iya, Pak. Sudah dibuka semuanya? Sudah bisa masuk? Nanti akan ketemu seperti ini. Oke, loading, Pak. New. Nah, nanti masuk ke kotak yang ada tulisannya eksekutif bisnis ya, kayak gini ya. Nah, itu siapa ini? Putra ini sudah masuk ini. Putra Elis sudah masuk. Masuk ke ya kotaan eksekusi bisnis. Nah, kemudian kalau kalian mau bikin, kalau mau misalnya ini kurang ya, anak tadi ada 10, kalian bisa copy itu kalian tinggal select, nah di Ctrl D, copy, taruh di sebelahnya, kalian bikin sendiri. Anissa sudah masuk, ayo silakan menulis di situ, kalian bisa zoom, kalian tulis namanya. Nah misalkan ini saya kasih contoh Benny Dwi Komara. Ya. Silakan. Mau dicoba, Anita sudah masuk, Putra sudah masuk, silakan dicoba. Coba, ini mau saya nyoba. Yogi sudah masuk, silakan dicoba. Isi yang keterangan dulu, nama, pengalaman itu ditulis dulu. Isi yang letak kedua itu Kak. Kenapa? Diisi Iya, yang atasnya komentar video pembelajaran. Ya, di atas itu. Yang kotak kedua. Kasih namamu tadi seperti terus kemudian pengalaman usaha apa kamu ketikkan di situ. Jadi yang komentar pembelajaran itu nanti punyamu gitu loh. Paham ya? Iya, Pak. Satu orang, satu kotak. Kalau tidak ada di situ, silakan di copy. Nah, yang digeser sama Anissa itu kotaknya. Kamu langsung ke atasnya Anissa. Ke formnya yang kotak atas itu. Cari yang kosong. Kepencet, Pak. Saya bantu ngopikan ya. Tuh, sebelahnya. Silakan ambil sebelahnya yang kosong-kosong. Bentar ya Pak, punya aku nggak bisa masuk. Ya, Pak. Kalau misalkan kesulitan sekarang, nanti setelah kuliah kalian bisa coba sendiri. Jadi sekarang kalian melihat di Zoom-nya saja boleh. Kalau misalkan nggak pakai komputer, kesulitan sekalian. Oke Pak, siap. Pak. Ini saya kasih contoh ya, kalau saya punya saya ini.
Bisa lihat di Zoom pengalaman perkapalan. Di sini hobi saya misalkan mancing. Saya tulis di sini. Cita-cita saya misalkan pengusaha sukses. Bisa dilihat ya. Coba. Kau itu menjadi perguruan tinggi 10 besar di dunia. Nah, ini ya, tahu ya. Kemudian foto, gimana cara upload foto? Nah, ini pakai ini. Di sini sebelah kiri ya, saya upload. From my device. Misalkan, nah ini. Ini besar sekali fotonya. Kelihatan ya, di zoom ya. Coba kelihatan. Kayak gitu. Saya salah ngambil foto tadi, harusnya foto yang kecil. Yang sudah bisa isi, silakan kalau mau isi. Nah itu. Nah kalau mau besar kecilkan ini bisa. Enaknya aplikasi ini adalah aplikasi papan yang tidak terbatas besarnya. Jadi kalian bisa melakukan apa saja di sini. Bareng-bareng bisa. Pekerjaan berapa banyak bisa. Nah. Bisa dilihat ya, saya naruh foto ya. Coba. Oke. Kemudian saya akan ajari lagi. Nah ini ada yang geser ini, dipindah dulu. Di unlock. Kemudian ini geser. Nah ini harusnya kan di sini. Ya, ini tak bantu geser kan ya. Nah, supaya geserannya ini tidak berubah, kamu lock, dikunci. Ya, caranya gitu. Nah, nanti ada tugasnya itu kalian melihat video, kemudian memberikan komentar. Dan ilmu apa yang kalian dapatkan lah. Kalian bisa ngambil sticky note di sini. Kalian pilih warnanya, misalkan warna pink. Kalian taruh di sini. Nah, misalkan tentang growth mindset. Oh jangan, mindset sudah saya kasih contoh atasnya. Tentang startup. Nah, kalian tulis di sini. Saya mendapatkan ilmu bagaimana cara memulai usaha sebagai seorang entrepreneur. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nah, bisa dipahami. Nanti kalau kalian lihat video yang lain, kalian mau komentar, silakan. Kalian masukkan bikin note lagi, warna beda, warna sama boleh, taruh di sini. Kalian tulis lagi tentang apa? Ya, tentang misalkan entrepreneur. Project 2 misalkan ya. Nah, ini kalian tulis di sini. Satu orang, satu nama di atas dan di bawahnya. Jadi bloknya dia itu ada di sini. Kalau misalkan Putra bikin di sebelah saya, maka komentar video ini adalah milik Putra. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, ini kotak punya saya Pak. Ah ya, seperti itu. Oke ya. Ini kurang 10 menit, ini mati. Nanti kalau mati, nanti langsung join lagi pakai link yang sama ya. Pak.
Wih, fotonya Putra, gede. Kecilkan Putra. Ya, Pak. Nah, taruh di tempatnya. Oke. Untuk apa sih kita belajar ini? Nanti ada workshop yang menggunakan papan yang kita bisa berbagi informasi seperti ini. Jadi pada view yang sama, Putra, saya, Elis, Yogi itu bisa sharing ide. Ditaruh papannya ditaruh di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya anggap ini cukup dulu ya. Apa ada pertanyaan sebelum saya close pelajaran yang ini, yang Mairo ini? Cukup paham, Pak. Oh ya, yang kiri ini ada teks, ada sticky note, ada tulisan macam-macam ada. Terus kemudian, oke, satu lagi cara mengunci supaya nggak bisa kegeser-geser lah. Ini kan Putra ini geser-geser kan, supaya nggak kegeser-geser. Tarik di sini, kemudian kamu lock. Nah, kamu tekan, kamu tekan. Lihat di tempat saya ya, lihat di zoom saya dulu ya. Oh, ini, Pak. Yo, lihat di zoom saya dulu. Kamu tekan, kemudian ini ya. Saya lock. Ya, kalau kamu open lock-nya tinggal tanda kunci ini kamu tekan agak lama, nah ini akan buka. Kalau kamu tutup tanda kuncinya kamu tutup. Nah, ini supaya tidak digeser-geser orang. Oke, ada pertanyaan sebelum saya close? Pak. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Wah, nanggung ini kurang sedikit. Bisa dilihat, sudah? Bisa, Pak, PPT-nya. Oke, Mairo kita sudah pelajari. Nanti kalian masukkan data-data ke situ, setiap orang copy dulu, kemudian masukkan komentar-komentarnya dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang spada. Oke, spada. Saya akan masuk lagi ke spada. Oke, stop dulu ya Maironya ya. Kita akan ke spada. Baik, Pak. Apa ini? Bisnis ya. Ada yang sudah buka pada kemarin-kemarin? Coba absen kan, Pak? Ya, jangan lupa absen. Oke, pada ini kita lihat perkenalan. Perkenalan sudah, tujuan mata kuliah eksekusi bisnis ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pengusaha dengan model startup. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya.
Sekarang kalian saya minta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Asumsikan pemilihan kelompok akan digunakan terus hingga selesai kuliah dan terus berpartner di dunia bisnis. Cari anggota kelompok yang memiliki kesamaan dosen pembimbing bisnis. Paham ya ini ya? Kan kemarin sudah diminta sama Pak Aris untuk mengisi form siapa yang mau menjadi bimbingan siapa, dosen-dosen di KWU. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, paham. Oke. Enggak, Pak. Paham. Oke. Pak. Kemudian kita belajar pada sekarang. Kemudian untuk Zoom meeting, saya minta ada 2 orang yang bisa menjadi admin. Siapa kira-kira? Karena saya perlu untuk mengatur Zoom supaya bisa di breakout room. Jadi nanti kita akan bikin semacam workshop gitu. Siapa kira-kira yang bisa menjadi admin? Saya kurang paham, Pak. Oke. Mungkin kita satu-satunya siapa yang bersedia? Saya kurang satu untuk membuat sebagai admin Zoom atau admin Google Meet. Selain Anggita, satu lagi. Ayo, siapa yang bersedia? Yang di rumahnya ada komputer dan ada wifi. Yogi? Oh, nggak ada suaranya. Mohon maaf Pak, saya kurang begitu paham sama aplikasi Zoom sama Google Meet Pak. Jadi mohon maaf saya tidak bisa Pak. Kamu di rumah ada wifi nggak? Wifi sama komputer? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Kamu pakai apa? Pakai HP? Pakai hotspot. Hotspot dari HP Pak. Oke. Oke, siapa yang di rumah ada wifi? Kok diem semua ya? Ini sebentar lagi off, nanti login lagi ya. Ada, Pak. Kebanyakan semua pakai data. Pakai data, nggak ada yang pakai wifi di rumah. Alain juga tadi gimana Alain? Pakai data juga? Pakai data Pak. Ini aja tadi terkendala Pak. Error Pak, providernya. Oke. Tadi nggak ada ya? Cuman Anggi aja ya? Ya nanti coba didiskusikan ya. Harus ada syaratnya, harus ada penggantinya. Kalau misalkan Anggi sedang berhalangan, ada yang bisa gantikan sebagai admin. Nanti silakan direbuk aja ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian absensi jangan lupa setiap kali kita kuliah itu saya selalu menempatkan absensi di sepada. Jadi kalau setiap hari Kamis jamnya itu mulai jam 00 sampai jam 23.55 itu saya open. Jadi kalian berkewajiban untuk absen. Kalau kalian tidak absen maka TU di FEB tidak akan mencatat bahwa kalian masuk kuliah. Kalau masalah belajarnya kalian melihat videonya siapa? Itu kan bisa kapan saja. Tapi absennya itu pada hari Kamis. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Saya ulangi lagi ya. Sedikit saya ulangi lagi. Jadi bedanya kewirausahaan dengan manajemen
atau dengan prodi yang lain adalah kewirausahaan atau kita sebagai pengusaha bertugas untuk mencari pelanggan yang belum diketahui dan menemukan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Sedangkan kalau prodi lain, program studi lain, atau manajemen, akuntansi atau apa, mereka tugasnya adalah melaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Mengeksekusi untuk membesarkan perusahaan, karena perusahaan itu sudah memiliki pelanggan, produk, dan bisnis model yang sudah settle. Mereka hanya sebagai karyawan saja yang melaksanakan. Tapi kalau kewirausahaan, dia adalah seorang business owner. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Kita di sini akan belajar menjadi startup. Apa startup itu? Startup adalah organisasi sementara. Di organisasi sementara, bukan perusahaan ya, bukan badan hukum. Tapi organisasi sementara yang bertujuan untuk mencari bisnis model yang bisa dibesarkan dan bisnis model yang bisa diperbanyak. Jadi kata kuncinya di sini adalah organisasi sementara. Jadi organisasi sementara itu bisa saya sama Anggita sama Yogi itu berkumpul seperti yang ada di gambar itu, kemudian kita membuat sebuah bisnis. Nanti kalau sudah jadi, baru kita mikir apakah ini mau dibuat PT, CV, atau apa. Tapi kalau selama itu belum jadi bisnisnya, kita tidak ada kepentingan untuk membuat badan usaha. Kemudian kita berjuang mencari bisnis model yang bisa dibesarkan dan bisa diperbanyak. Apa maksudnya Pak? Oke, maksudnya ini. Saya jelaskan. Ini bisnis model. Bisnis model itu kita akan bicara tentang 9 komponen. Ada customer-nya siapa kita tentukan, ada customer relationship-nya ini seperti apa kita tentukan, ada value proposition, ada nilai apa yang kita berikan kepada customer yang solusi permasalahan mereka, ada key activities, ada key partnership, ada key resource, ada channel distribution-nya, ada revenue apa yang kita dapat. Ya, bisnis model ini akhirnya melahirkan sebuah bisnis baru. Ini contohnya ini, bisnis adalah ini, Pak Sukota Cakman. Dia bisa dibesarkan, dan bisa diperbanyak bisa, karena bakso kota Cakman ini tidak hanya ada di satu tempat, tapi ada di banyak kota. Dimanapun kita bisa laksanakan bisnis ini. Karena apa? Karena bisnis modelnya ada, pangsa pasarnya jelas, kita sudah tentukan, investor lain-lain kita juga sudah create di dalam model ini, sehingga kita bisa membuat sebuah bisnis. Bukan hanya menjual seperti yang ini yang saya tanda centang ini. Jadi mungkin selama ini kita terjebak oleh hanya menjual saja, tapi tidak meng-create sebuah bisnis. Kita terjebak hanya berdagang saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tapi ini jelas? Jelas Pak. Jelas ya? Kalau nggak jelas langsung tanya, silakan. Biasanya ini Silakan. Tanya. Enggak Pak, enggak nanya, cuma mungkin biasanya teman-teman itu kenalnya itu enggak bisnis model Pak, tapi istilahnya BMC. Ya, BMC, boleh. Kalau BMC kan bisnis model kanvas ya. Ya, kanvas itu artinya masih kosong. Kalau ini bisnis model artinya sudah ada isinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikomentari? Karena selama ini saya melihat banyak teman-teman yang terjebak hanya selling saja, tapi dia tidak meng-creating sebuah bisnis. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat bisnis. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut. Pak, kalau dari saya ingin bertanya. Ya.
yang awal tadi sih, yang terkait dengan kewirausahaan sama manajemen. Kalau untuk terkait dengan outputnya, apakah sama Pak antara kewirausahaan dan manajemen? Karena selama ini tuh kayak banyak yang beranggapan, loh ada ya jurusan kewirausahaan kayak gitu sih Pak. Bukannya sama ya dengan jurusan ini, dengan jurusan ini. Toh di setiap prodi juga ada mata kuliah kewirausahaan. Lah mungkin dari outputnya perbedaan selain mencari dan juga melaksanakan apa ada ya Pak? Karena selama ini kan banyak juga jurusan lain yang bisa bekerja atau menjadi seorang pengusaha. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini siapa? Elif, siapa ini? Apa Pak? Ini siapa ini? Elif maupun siapa ini? Elif Pak, Elif. Oke, Elif, bagus. Ada dua ya. Ada proses, ada output. Prosesnya yang saya sampaikan ini tadi, mencari dan melaksanakan. Itu prosesnya. Kalau di sini kan kalian sudah jelas ya. Kalau outputnya itu adalah ini. Biasanya orang kalau hanya selling saja, itu dia tidak punya bisnis model, maka disebut dia hanya menjual, tapi tidak berbisnis. Tapi yang dilakukan oleh anak kewirausahaan, karena dia diawali dari customer dia pilih, dia cari tahu kebutuhan dia apa, kemudian dia carikan solusinya, begitu ketemu solusi, dia offer, dia tawarkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian dia memikirkan juga BMC-nya, bisnis modelnya, dan dia membuat bisnis yang bisa dibesarkan dan bisa diperbanyak. Atau bisnis baru yang unik, yang unik, yang bisa diperbanyak. Nah, akhirnya ketemunya seperti ini. Kalau bakso akan jadi bakso kota, kalau ini hanya menjual saja. Jadi ini bukan bisnis tapi menjual. Sampai di sini bisa diterima, Elif? Bisa Pak, bisa. Jadi nanti kan menjelaskan gitu kepada orang yang belum tahu terkait dengan apa sih perbedaan di setiap prodi ada kewirausahaan dan juga jurusan kewirausahaan sendiri. Oke, terima kasih Pak. Ya, tetapi kalau prodi lain atau orang lain melakukan proses yang sama dengan kita, maka dia bisa disebut juga sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha atau wirausahawan. Iya benar. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka hanya just selling, hanya menjual saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Pak, kalau dari saya cukup. Oke, yang lain, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Nah, ini menarik sekarang. Yang selama ini, kalau kita membuat ini saya tidak tahu, saya pernah jelaskan apa belum. Kalau kita membagi bisnis jadi 4 kuadran, sumbu X ini adalah model bisnis umum, model bisnis yang umum yang sudah ada sekarang di pasaran. Sedangkan yang semakin ke kanan adalah model bisnis yang unik. Unik ini artinya yang baru ditemukan. Sedangkan sumbu Y-nya ini kalau ke atas itu bisa diperbanyak atau scalable, kalau ke bawah itu tidak bisa diperbanyak atau tidak scalable. Jadi pertemuan antara model bisnis yang umum dengan model bisnis yang bisa diperbanyak, yang tidak bisa diperbanyak, maka ketemunya adalah ini, membuat TV station, membuat stasiun radio, membuat hotel, membuat taksi konvensional kayak Bluebird gitu, kayak Orange, itu berada di kuadran ini. Apa di situ? Kalian perlu modal yang sangat besar, kalian perlu tempat yang luas, dan kalian perlu SDM yang banyak. Jadi yang selama ini kita pikir itu hanya di kuadran 1 ini. Kita sekarang belajar di kuadran 2. Kuadran 2 adalah model bisnisnya unik. Unik dalam hal ini itu baru. Jadi belum banyak yang menggunakan itu karena dia menemukan sendiri.
dia mencari sendiri dan tidak bisa di-scalable dengan mudah. Contohnya apa? IKEA. Kalau kalian tahu IKEA ya? Iya. IKEA itu toko yang dari Swedia. Jadi kalau kita ke mall, masuk ke IKEA, itu tidak ada pelayannya. Terus kemudian barang-barangnya itu, barang furniturnya itu dirancang knockdown. Tahu knockdown ya? Yang ditata sendiri itu. Halo? Knockdown itu ditata sendiri. Jadi dirancang anak usia 10 tahun itu bisa memasang sendiri furniture yang dibeli. Jadi dikemas sangat ramping sekali, sehingga orang pulang dari IKEA setelah memilih furniturnya, dikasih satu gepok itu kayak di kerdus yang dia bisa tata sendiri di rumah, dia tinggal bawa kopernya, dusnya tadi itu dibawa sendiri pulang. Jadi bayangkan, akan hemat pelayan, akan hemat tukang yang memasak, akan hemat transportasi. Karena transportasi dari mall misalkan atau dari toko ke rumah itu dibawa orang pembelinya sendiri. Jadi tidak perlu menyiapkan armada. Jadi di sini dia bisa memangkas banyak sekali biaya. Sehingga ketemunya furniturnya bagus tapi harganya murah. Ini yang dilakukan IKEA. Dia membentuk model bisnis baru. IKEA tidak membuat sendiri barangnya itu di Swedia sana enggak, tapi mereka bekerjasama dengan para supplier yang ada di lokal-lokal, yang daerah toko-tokonya itu. Jadi mereka bekerjasama dengan supplier, mereka tinggal ngasih desainnya buat seperti ini. Potong-potongan seperti ini yang bisa dirakit seperti ini. Halo, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, jadi mereka model bisnisnya sangat sehingga bisa memotong biaya, sehingga cost-nya lebih murah. Tapi tetap mereka memerlukan space di mall misalkan, atau mereka harus punya toko sendiri untuk displaynya. Ini yang membuat tidak bisa diskala, tidak bisa diperbanyak dengan cepat. Jadi model bisnisnya unik, tapi tidak scalable, tidak bisa diperbanyak. Sekarang kita masuk ke kuadran yang ketiga, di mana model bisnisnya umum atau sudah ada sekarang di masyarakat, tetapi bisa di-scalable. Contohnya apa? Contohnya McDonald. Contoh lagi bakso Malang, bakso kota. Contoh lagi Indomaret. Kenapa Kak bisnisnya umum? Ya umum karena dia retail. Kalau Indomaret retail, jualan sudah banyak kita tahu caranya bagaimana, kita sudah tahu, bisa mendefinisikan. Tetapi bisa di-scalable. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem franchise. Franchise ini akhirnya tidak kita sendiri yang modali, tapi kita cari orang lain yang mau menjadi franchisee, yang memodali, yang mencarikan lokasi usaha, tetapi sistem itu, standar operasi sistem itu menggunakan punya kita. Jadi bisa di-scalable. Oke, bisa ditangkap kuadran 1, 2, dan 3. Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya masuk ke yang paling luar biasa, yang saya coba dorong kalian adalah di kuadran yang keempat. Apa kuadran keempat? Model bisnisnya unik atau baru, belum ada, dan bisa di-scalable atau bisa diperbanyak dengan cepat. Apa contohnya? Contohnya adalah Bukalapak. Contoh lagi adalah Gojek. Contoh lagi Airbnb. Apa Pak kok ke sana? Airbnb misalkan. Model bisnisnya unik. Dia baru. Dia menghubungkan antara orang yang punya hotel, orang yang punya apartemen, orang yang punya rumah tidak dipakai, dengan pelanggan, selain pelanggan yang memerlukan tempat tidur atau tempat nginap ketika dia keluar kota. Ketika dia bisa mendefinisikan dua kebutuhan ini, dia menawarkan solusi
Solusinya apa? Membuat aplikasi orang user yang ingin menginap bertemu dengan para pemilik hotel atau pemilik rumah atau pemilik losmen yang ingin berbisnis penginapan. Jadi dia bertemu di tengah, dia organize itu dengan sistem dia, mereka menawarkan solusi. Begitu juga Gojek. Sisi satu dia menemukan kebutuhan pelanggan supaya bisa mobilitas kemana-mana dengan cepat. Di sisi lain, dia melihat banyak orang yang mempunyai kendaraan tapi tidak maksimal penggunaannya. Maka sama dia diorganize agar dua kebutuhan ini bisa ketemu. Ada solusi di situ. Sampai di sini bisa ditangkap atau tidak? Bisa diterima? Halo, bisa diterima? Saya. Jadi kita akan mengarahkan kalian supaya larinya itu di kuadran 4. Kenapa Pak? Karena kalian diminta untuk membuat model bisnis baru dengan menemukan kebutuhan pelanggan, solusi yang baru, dan solusi ini nanti bisa di-scalable. Jadi kalian ranahnya jangan di ranah 1. Ini paling berat. Kenapa? Karena umum modal yang sangat besar, SDM yang besar. Kalau kalian punya ide yang bagus, bolehlah kalian masuk ke ranah yang 2, tapi tetap memerlukan modal yang sangat besar. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalian bisa melakukan itu. Kalau kalian bisa menembus banyak investor, it's okay. Atau yang canggih lagi, kalian di kuadran 3. Yang hebat lagi yang kita dorong, kalian di kuadran 4. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Oke. Yang dimaksud scalable bisa memperbanyak itu yang bagaimana nih, Pak? Bukankah kayak misalnya mungkin hotel chain itu kalau misalnya dia membuka hotel lain di kota-kota kan bisa diperbanyak gitu, Pak. Mencari investor. Itu kan juga bisa memperbanyak juga. Oke. Hotel di sini maksudnya adalah kalau kita buka hotel milik pribadi, hotel sendiri, yang kepemilikannya itu sendiri. Tapi kalau kalian hotel yang sudah franchise, artinya hotel itu dimiliki orang lain, investornya orang lain, bangun di sana, tapi manajemennya manajemen kita, itu sudah masuk ke bisa di-scalable. Bisa dipahami? Oke, Pak. Paham. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, Pak? McDonald itu kan franchise modelnya. Ya, kamu sampaikan tadi itu franchise. Kalau franchise pada posisi yang di atas. Kalau hotel yang di sini yang dimaksud adalah hotel pribadi. Kan banyak hotel pribadi ya. Losmen pribadi itu banyak kan. Iya, bisa dipahami. Siap. Oke, silakan. Terima kasih, siapa Pak. yang akan bertanya? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, untuk menjadi startup, maka langkah-langkah ini yang harus kalian lakukan. Langkah pertama adalah discovery atau menemukan permasalahan dan memberikan solusi untuk permasalahan customer tadi itu. Kamu harus menemukan solusi yang viable atau yang worth it, yang masuk akal untuk pelangganmu jika mereka mau membeli solusimu. Kemudian kamu membangun sebuah demo, membuat most viable produk yang bisa dirasakan oleh customermu, yang dia nanti bisa menilai apakah solusimu itu masuk akal dan cukup bagus dan cukup untuk dibayar itu cukup memuaskan. Kamu harus mengetes. Kalau kamu tidak membuat produknya, MVP-nya, kamu tidak akan tahu respon pasar seperti apa. Intinya di step 1 adalah kalian harus membuat
problem atau solution fit, harus menemukan masalah dan memberikan solusi. Stage yang kedua, kalian harus melakukan market validation. Apa market validation? Solusi yang kamu tawarkan tadi itu kamu harus tes ke pasar dan kamu lihat respon pasar. Mereka mau nggak dengan solusimu dan mereka mau bayar nggak dengan solusimu tadi. Kalau misalkan mereka mau, tapi mereka nggak mau bayar, bisnis jangan diteruskan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus melakukan efisiensi terhadap prosesmu. Sehingga kamu bisa melakukan scalable, memperbanyak bisnis itu. Tahapan yang selanjutnya adalah kamu membuat sebuah perusahaan. Nah, ranah perusahaan ini sudah ranahnya orang manajemen. Kamu bisa meng-hire eksekutif, kamu bisa meng-hire manajemen handal untuk membesarkan perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boten, Pak. Oke. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi biasanya kan kita itu membuat, setelah itu dipasarkan ke pasar dan lihat responnya saja ya. Namun terkadang sepertinya data itu kurang akurat gitu, Pak. Terus? Data dari proses tersebut yang sudah kita jalankan itu kurang akurat. Lalu bagaimana sih, Pak, cara mencari data atau riset pasar kita agar ya itu benar-benar akurat dan juga bisa terus gitu. Jadi dilakukannya itu bisa terus-menerus gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Oke, pertanyaan Elif ini sangat bagus. Makanya kita akan pelajari ini. Jadi kalau Elif yang tanya tadi ya. Iya, Pak Elif. Kita membuat produk jadi dulu, itu akan sangat mahal sekali biayanya. Kenapa? Begitu produk jadi, kemudian kita launching ke pasar menolak, aduh aku kadung gawe tak truk tak truk. Kalau kayak Apple gitu, dia harus bikin MacBook atau iPad yang jumlahnya yang banyak, kemudian ditolak pasar, mau nggak rugi besar dia. Makanya kita ada tahapan-tahapan untuk menguji ke pasar. Seperti apa itu dan bagaimana? Mata kuliah ini yang akan mengajarkan kalian. Ya, ini saya lanjutkan. Kita akan belajar tentang design thinking yang dikemas dalam Entrepreneur Project 1. Ini saya ceritakan kurikulum baru di KWU. Karena kalian kemarin kan sudah lewat EP 1 kan sudah selesai kan ya? Iya, sudah. Sampai EP berapa sekarang? Sekarang EP 4. Nah, EP 4 kan? Berarti kalian EP 1 kan belum. Ini saya rangkum di mata kuliah ini. Supaya kalian tidak ketinggalan. Siap. Saya akan ngajarin kalian design thinking, atau ini sebenarnya dikerjakan di Entrepreneur Project 1. Tujuannya apa? Untuk mengetahui problem, kemudian menemukan solusi, dan membuat prototype. Jadi yang kita uji dulu prototype-nya dulu, Elif. Jangan produk jadinya. Karena kalau produk jadi sudah lama, nanti kalau direspon pasaran jelek, kita akan rugi besar. Tapi kita harus mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen kita. Kita melakukan 3 cara melakukan empati. Melalui observasi, kita terjun langsung ke masyarakat, membuat engagement itu pertalian yang kuat dengan customer. Atau kalau perlu kita immerse itu merasakan langsung. Jadi kalau ini gambarnya ibu hamil, maka dia seolah-olah pakai baju hamil supaya tahu bagaimana kalau jalan itu sulit, kalau duduk sulit, tengkurap nggak bisa, kayak gitu. Ketika dia bisa merasakan, maka dia akan diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan mereka. Kemudian mendefinisikan permasalahan-permasalahan itu di sini, coba mencari solusi, kemudian gambar bawahnya membuat solusi dengan tulisan atau dengan gambar-gambar. Kemudian solusi itu mereka teskan kepada customer-nya. Jangan membuat, kalau ini gambarnya mobil, jangan membuat mobil dulu, tapi buat gambar seperti mobil. Lah, saran-saranmu atau jasamu atau produkmu itu kamu tunjukkan ke customer-mu untuk mencoba. Nih Pak, habis ini akan keluar seperti ini Pak. Ini. Lah, dia memberikan masukan. Sampai di sini bisa diterima.
Bisa Pak, sangat mudah. Oke ya, itu design thinking Interpreneur Project 1. Nah ini nanti saya ajarkan di workshop yang design thinking itu yang saya tunjukkan tadi itu. Nah setelah itu apa? Kita akan belajar strategi dan bisnis model di Entrepreneur Project 2. Intinya apa? Kita akan membuat prototype, membuat most viable product, dan akan membuat produk. Nah ini akan kita pelajari ini. Kita belajar tentang strategi. Banyak strategi, ada 10 types of innovation yang memiliki 113 strategi yang kalian bisa pakai satu, yang mana yang paling cocok dengan produkmu. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan pasar, terus bagaimana membuat lean business model. Kalau bisnis model kanvas itu yang sudah jadi, kalau lean ketika kamu proses mencari. Nah ini akan kalian diajar di sini. Outputnya apa? Kalian harus membuat MVP, kemudian kalian validasi ini kepada early adopter. Apa early adopter? Orang yang paling antusias terhadap produkmu. Karena apa? Karena dia merasa paling stres dengan permasalahannya dia. Kamu harus bisa mencoba itu. Kemudian apa? Kamu melakukan produk atau market validation. Nah ini nanti akan diajarkan di workshop yang kedua, workshop market validation. Setelah itu apa Pak? Setelah itu akan ada Entrepreneur Project 3 atau startup bisnis. Kita akan melakukan iterasi apa? Berulang-ulang. Kalau kalian sudah coba membuat prototype, membuat MVP, teskan ke pasar, oh pasar ternyata nggak seperti itu, memberikan masukan, muncul iterasi ke satu, bentuknya seperti ini, donat pukul. Kemudian kalian memberikan market validation lagi, diskusi sama stakeholdermu, sama pelangganmu, wah ini ada yang kurang kuat, mundur lagi ke proses yang belakang, iterasi kedua, muncul seperti ini. Lakukan iterasi itu terus-menerus sampai kamu temukan produk yang paling diinginkan oleh customer. Kalau donat gampang bikinnya, tapi kalau misalnya kayak produk Apple, nah itu kadang-kadang nggak perlu ini, tapi perlu ada pendekatan-pendekatan, ada dengan gambar, dengan yang paling minim, membuat produk yang paling minim. Dan diupdate terus yang namanya model ini. Oh ada yang salah dengan customer, karena customernya terlalu luas, harus lebih sempit lagi. Oh value-nya yang kita berikan itu terlalu luas, kurang fokus. Ini kita revisi. Oh supplier yang kita gunakan terlalu mahal, itu harus ada bahan lagi yang lebih murah. Kita evaluasi di sini. Sampai muncul iterasi, tugasnya nanti iterasi MVP dan validasi bisnis model kanvas. Sampai di sini bisa dipahami? Kita kurang 1 menit soalnya. Siapa? Oke, nanti akan ada Interproject 4. Nanti hubungannya dengan inkubator bisnis. Nanti akan di-challenge kalian membuat inovasi daftarkan ke inkubator bisnis seperti apa? Seperti di Amuba milik Telkom, seperti milik Mandiri, atau di Dikti. Nanti kalian di-challenge paling tidak ada 10 grup yang bisa masuk ke sana. Ini Entrepreneur Project 4. Entrepreneur Project 5 diharapkan kalian sudah melanjutkan sedikit. EP5 nanti kita akan challenge kalian supaya bisa membuat bisnis yang ada di kuadran 4 ini. Mungkin nggak apa itu, mungkin sekali. Ini yang kanan ini, ya, startup tenan misalnya, ini yang dibuat oleh mahasiswa UNER. Ya, saya harap kalian bisa membuat seperti itu. Ya, ini kalau gambar yang di bawah ini adalah iterasi EP1, EP2, EP3, EP4 sehingga nanti menghasilkan sebuah produk atau solusi atau bisnis yang model bisnisnya unik dan bisa di-scalable atau bisa diperbanyak. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Dan Pak. Boten, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, pelajari yang saya berikan di Sepada, karena itu akan mensupport sekali pemahaman yang akan saya berikan. Nah, saya inginnya kalian
artinya gini, saya tidak perlu setiap hari itu sesuai dengan yang saya berikan. Misalkan yang kedua adalah growth mindset. Saya jangan kuliah growth mindset lagi, karena kan sudah saya videokan, saya rekamkan. Kalian pelajari itu, kalian isi di Mairo. Nah, kalau kalian sudah mengisi semua, saya akan memberi materi yang lebih banyak. Materi tambahan yang saya ceritakan tadi itu ya. Kan saya coba untuk mengajar kalian. Tapi kalau saya harus ngajar tiap hari sesuai yang saya berikan tadi, ketinggalan lagi, tak budal-budal lagi. Saya akan ngajari growth mindset, entrepreneurial effectuation. Saya nggak akan ke sana. Saya akan coba prakteknya langsung. Ya. Jadi bantu saya dengan menunjukkan di Mairo dan di YouTube tadi komentar-komentar kalian bahwa saya tidak perlu ngajar lagi itu. Saya tak ngajar yang lainnya. Tak melanjutkan yang EP tadi itu. Ya, entrepreneur project. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak. Terus ya.